Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat tak terhingga kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan manajemen diri bagian ketiga yang berisi tentang latihan untuk bersabar. Kita tahu bahwa sabar adalah sebuah amalan yang sangat sulit dilaksanakan, dan karena sulitnya itu maka pahalanya akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada batas. Jadi tidak disebutkan pahalanya, bisa banyak sekali. Nah, sehubungan dengan sabar adalah sesuatu yang sangat besar artinya dari pandangan Islam, maka latihan ini jangan diartikan bahwa dengan menempuh latihan ini maka akan menjadi sukses bersabar. Yang enggak. Jadi latihan ini untuk membantu mendekatkan ke arah kesabaran. Jadi mudah-mudahan dengan melihat dan mengikuti apa yang kami presentasikan dapat membantu Bapak dan Ibu atau saudara-saudara semua untuk meraih kesabaran. Oke, akan kita mulai presentasi ini. Ya, sabar adalah suatu amalan atau karya yang tak ternilai pahalanya. Sabar bisa diartikan tabah, tahan, ulet, dan gigih. Bagaimanakah agar meyakinkan diri bahwa sabar adalah sebuah karya yang tak ternilai pahalanya? Marilah kita lihat beberapa ayat dalam Al-Quran yang bisa menjelaskan tentang itu. Oke, kita mulai. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Kemudian, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Oke. Lagi ini ayat Al-Quran. Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Oke, lagi. Kecuali orang-orang yang sabar terhadap bencana dan mengerjakan amalan-amalan saleh, mereka itu beroleh ampunan dan pahala yang besar. Kemudian Allah menyukai orang-orang yang sabar.
Kemudian ayat berikut mengatakan, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan Dia telah mengetahui padamu bahwa ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Kemudian, dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Rabb-nya, mendirikan salat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapat kesudahan yang baik. Terus, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Ternyata ayat-ayat yang berkaitan sama sabar banyak sekali jumlahnya. Ini lagi, apa yang dari sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Rabb-mu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya hanya orang-orang yang sabarlah yang dicukupkan pahala tanpa batas. Tanpa batas. Inilah salah satu pahala yang tidak ternilai jumlahnya. Kita bisa membuat sebuah ilustrasi bahwa kalau kita latihan sabar, sekalipun berat, aku tahan latihan, aku mau latihan. Insya Allah kesabaran akan mendekat kepada kita. Dari tinjauan pergerakan sinyal sabar, maka kita bisa menggambarkan seperti yang terlihat ini, di mana kesabaran itu ada pada sini. Ini yang menggerakkan dia sabar atau tidak sabar, di mana dia mendapat input dari luar melalui panca indera, dan juga ada input yang berada di dalam hati dan logika itu sendiri, sehingga kesabaran akan diuji. Begini perjalanannya. Jadi ini input eksternal, kemudian ditangkap oleh sensor panca indera, kemudian masuk, di sini diolah oleh
hati dan rasa, akal dan logika, maka disitulah akan timbul suatu daya di dalam hati, apakah akan sabar atau akan tidak sabar. Tentunya setelah itu direfleksikan dalam sebuah tindakan. Oke, itulah kira-kira alur dari sebuah input dari luar masuk di dalam hati dan logika kita, dan akan direfleksikan dengan tindakan-tindakan kita yang di dalamnya ada sebuah proses analisa sabar. Oke, kalau kita lihat sabar sebetulnya bisa digali dari unsur-unsur sebagai berikut. Jadi pengujian kesabaran itu bisa timbul dari input yang masuk dari panca indera kita ini, dan juga bisa masuk dari kebutuhan manusia itu sendiri, dan ada sebuah inputnya masuk dari substansi masalah yang langsung diterima di dalam akal dan logika manusia. Oke, kita akan lihat parameter apa kira-kira kalau yang di sebelah yang diterima melalui panca indera. Mulai diterima dari pendengaran, penglihatan, pengecapan, perasa, dan penciuman. Jadi melalui sinyal itu akan menimbulkan proses bagaimana sabar itu diolah, kemudian sebuah tindakan akan keluar. Kemudian kelompok yang kedua, melalui kebutuhan manusia. Ini sebagian besar timbul dari dalam jiwa atau diri manusia, berupa keinginan untuk menyampaikan pendapat misalkan, terus kemudian keinginan untuk membantah atau memberontak, terus keinginan untuk menyampaikan kreativitas, terus keinginan biologis, dan lain-lain. Kemudian ada kelompok ketiga, yaitu berkaitan dengan substansi masalah, yaitu tentang harga diri, tradisi, keinginan unjuk diri, dan sebagainya. Kira-kira itulah yang kita coba untuk mengkelompok-kelompokkan, dan memang ini tidak sempurna, tidak lengkap, tapi itu sebagianlah dari peristiwa-peristiwa yang kita alami. Ini sudah relatif mendekati apa yang menyebabkan proses kesabaran itu. Kemudian dari situ kita coba berlatih sabar dari pendekatan rangsangan panca indera. Kita lihat, melatih kesabaran melalui sensor panca indera terhadap sinyal yang masuk. Itu dari pendengaran. Mendengar sesuatu yang tidak cocok, ini bisa mengganggu kita, sehingga di situ terjadi proses pengolahan kesabaran. Tentunya cara belajar sabar dalam proses ini itu berlatih untuk menahan, tetap mendengarkan, dan mengontrol kesabaran, serta
tidak memberikan reaksi-reaksi yang berlebihan dan hanya memberikan reaksi yang secukupnya dan positif. Kemudian penglihatan. Melihat sesuatu yang dilarang, contohnya. Kemudian belajar kesabarannya adalah belajar atau berlatih menahan untuk tidak melihat. Kemudian pengecap, merasakan makanan yang tidak enak. Kita belajar atau berlatih menahan diri untuk tetap mengecap makanan itu. Dan kita bersabar di situ. Kemudian sambungnya, sabar dari indera perasa, merasakan tindakan-tindakan yang tidak nyaman dalam tubuh kita, misalkan gerah, panas, dan lain sebagainya. Nah, kita juga harus belajar, berlatih, menahan diri untuk mengolah ketidaknyamanan atau keletihan tubuh, katakanlah, menjadi sebuah analisa yang baik sehingga tindakan kita bisa terkontrol, baik ucapan maupun tindakan. Penciuman itu inputnya mencium sesuatu yang tidak nyaman. Kita harus berlatih menahan untuk tidak cepat mengelak bau busuk, sehingga kalau kita tidak bisa mengontrol, timbullah ucapan-ucapan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kita kontrol itu, sehingga tindakan kita, ucapan kita menjadi sesuatu yang baik. Ini sebuah ilustrasi. Mendengar sesuatu yang tidak berhubungan dengan sinyal bahaya misalkan. Jadi kalau mendengarnya itu sebuah sinyal bahaya, reaksinya beda. Reaksinya harus langsung tanggap, menanggapi sinyal itu, lari atau bertahan atau bagaimana. Tetapi ini, seandainya mendengar sesuatu yang tidak berhubungan dengan sinyal bahaya, misalkan berisik, mengganggu ketenangan, atau mengganggu konsentrasi, maka proses kesabaran di situ jangan langsung marah, langsung bereaksi kencang, tapi olahlah. Dengan penuh kesabaran, saya coba tahan, dan agar tidak membuatku marah, emosi tidak memuncak, kalau akan menghindari dilakukan dengan perlahan-lahan, dengan tindakan yang baik-baik. Kemudian contoh lagi, ada rangsangan memandang sesuatu yang terlarang. Saya coba untuk cepat-cepat tidak melihat terus-terusan, dan saya tahan untuk tidak melihat kembali. Kalau ini kita lepas saja ini, jadi kita langsung membuat reaksi, menangkap sinyal itu melalui mata, kemudian bereaksi dengan spontan, timbullah sebuah gairah yang tidak kita inginkan dan komentar-komentar yang juga tidak kita inginkan. Hendaknya kita berlatih untuk menahan sinyal itu sehingga kita dapat tetap mengontrol tindakan kita dan lisan kita. Sebuah contoh lagi, ini melalui perasa, mengecap, nasinya tidak enak, lauknya tidak enak, kalau tanpa sayur rasanya tersendak, nggak kemakan. Nah,
Ini kita harus proses kesabaran itu dengan baik. Aku harus tahan makanan seperti ini karena memang tidak ada lain lagi yang dimakan. Jadi tidak usah ngumpat, tidak usah menggerutu, tahan, sabar, bersyukur. Itulah yang dapat kita lakukan sehingga kita tidak mengeluarkan reaksi yang negatif. Ini sebuah contoh melalui indera perasa, rasanya panas sekali, nggak ada angin, melepek, aduh, nggak tahan badan saya, begitulah kurang lebih. Indera perasanya memberikan sinyal seperti itu. Ya, kita harus proses dalam kesabaran itu dan supaya menghasilkan hal-hal yang tidak negatif, kita tetap bisa mengontrol tindakan kita, ucapan kita, dan hati kita. Aku harus tahan udara seperti ini karena memang cuacanya panas dan rumahku memang tidak punya AC. Sabar, sabar, dan menerimanya. Nah, itu menjadi sebuah pahala kesabaran itu. Ini contoh lagi, mencium sesuatu, indera penciuman ini ya, mencium sesuatu yang tidak disukai. Ada yang baunya nggak enak, ada bau badan. Ini bereaksi, saya coba tahan dan tidak mengkomplain, nanti ada yang tersinggung, coba saya tahan, kalau mau menghindar ya pelan-pelan. Ini menggunakan proses kesabaran yang baik, sehingga menimbulkan atau mengeluarkan sebuah tindakan yang tidak merugikan dan tidak mengeluarkan perkataan yang juga tidak merugikan. Jadi apapun yang tidak cocok dengan panca indera kita tidak harus direspon secara cepat. Kita harus bersabar sambil berpikir. Jadi kita proses apa yang datang dari panca indera kita, proses sabar, dan dengan kesabaran itu akan mengeluarkan sebuah tindakan yang masih terkontrol, sebuah ucapan yang masih terkontrol, bukan tindakan dan ucapan yang tidak sopan atau tidak menyenangkan. Latihan ini harus diulang-ulang. Insya Allah sabar akan melekat pada diri kita. Tetapi latihan sabar melalui panca indera ini, melalui sinyal panca indera yang masuk ini adalah latihan yang paling ringan. Usahakan ini lulus dulu lah. Gitu. Nah, sekarang kita beralih latihan sabar dari pendekatan hasrat diri, dari dalam ini, bukan dari sinyal dari panca indera. Nah, adalah sedikit dari panca indera, tapi lebih didominasi dari hasrat diri. Jadi kecil sekali sensor dari panca indera yang menginputkan otak, akal, logika kita, dan rasa dan hati kita untuk memproses sabar ini. Kebanyakan itu timbul dari dalam diri. Ketidaksabaran ini muncul dari dalam otak dan hati sendiri. Kalau ini bisa kita kontrol, maka tindakan yang keluar akan masih tetap terkontrol dengan baik, tidak
menimbulkan sesuatu yang negatif, dan omongan kita juga tetap terkontrol dengan baik, tidak menimbulkan sesuatu yang negatif pula. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kesabaran tipe ini tidak karena pengaruh dari eksternal. Ada dari eksternal tapi relatif sedikit, tapi yang paling banyak adalah dari dalam diri kita sendiri. Oke, seperti tadi kita bahasnya, kita buat 2 jalur, penyebabnya ketidaksabaran itu apa, terus cara belajarnya bagaimana. Oke, ini penyebab ketidaksabarannya adalah keinginan untuk menyampaikan sesuatu. Ingin cepat-cepat saya sampaikan. Ada unek-unek di dalam hati. Tidak mengetahui situasi, tidak melihat masalah yang sedang berkembang. Pokoknya langsung aja. Nah, ini kalau tidak dikontrol akan menjadikan sebuah hal yang kurang baik. Ini harus belajar atau melatih, menahan untuk tidak bicara. Bukan berarti terus tidak bicara, enggak. Tapi pada saat itu kita tahan untuk tidak bicara, kemudian kita angkat proses kesabaran itu ke dalam otak, kita pikir apa yang harus kita keluarkan dari tindakan kita. Dengan melibatkan otak berpikir, maka apa yang kita keluarkan dalam tindakan akan terkontrol dengan baik. Terus kemudian, contoh lagi, penyebab ketidaksabaran, keinginan membantah atau memberontak. Sama ini, dari dalam diri, terus harus belajar melatih menahan diri untuk tidak melawan. Bukan berarti terus selamanya tidak boleh melawan. Oh tidak, kita harus menahan diri dulu dengan sebuah kesabaran, kemudian kita angkat ke otak, berpikir, kita pikir, kemudian kalau toh kita akan melakukan sebuah tindakan, sudah melalui pemikiran yang matang, sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang negatif. Semuanya bisa kita kontrol. Oke, contoh lagi, keinginan untuk berkreativitas. Ini juga sama, pengen apa, tapi kalau ada batasan, kalau ada hukum dan lain sebagainya yang tidak memperbolehkan atau menunda, ya kita harus belajar melatih, menahan untuk tidak bertindak. Bukan berarti kreativitas kita bunuh, tidak. Tapi kita kontrol, kita naikkan ke dalam otak, kita pikir, kemudian dari pikiran yang matang, kita salurkan apa yang akan kita lakukan dan kita ucapkan sehingga apa yang dilakukan dan ucapkan benar-benar terkontrol, tidak membuat hal-hal yang negatif. Oke, keinginan untuk melakukan hasrat biologis. Ini juga sama. Kita harus bisa belajar melatih, menahan untuk tidak melampiaskan hasrat biologis ini. Bukan berarti hasrat biologis tidak boleh dilampiaskan. Kita harus tahu sama siapa harus melampiaskan itu, sama terus pada kondisi yang bagaimana, harus kita kontrol. Kita angkat lagi, kesabaran ini diproses di dalam otak, kita pikir, terus kemudian
kita keluarkan perintah kepada saraf penggerak, dan tentunya kita bisa mengontrol ucapan maupun gerakan-gerakan kita. Dengan demikian kita tidak akan terjerumus pada hal-hal yang negatif, dan semua apa yang kita tindakan kita akan terkontrol dengan baik dan positif. Oke, ini sebuah ilustrasi. Ingin menyampaikan sesuatu, saya berlatih untuk tidak menyalahkan orang lain. Ini juga belajar yang tidak mudah. Kita harus bisa menekan diri, sudah harus belajar kesabaran supaya tidak menyalahkan orang lain. Diam, tahan dulu. Boleh ngeritik dengan cara yang elegan. Begitu. Terus kemudian ini, saya berlatih untuk menahan agar tidak berbicara yang tidak perlu. Ini juga perlu pembelajaran yang tidak mudah ini. Lama latihannya. Kalau orang yang sudah biasa bawel, ngomongannya nah, mau tidak perlu, mau perlu. Pokoknya yang penting ngomong aja, mau benar apa salah. Tidak terkontrol. Jadi, mulai kita belajar mengontrol pembicaraan. Dengan pengontrolan itu, insya Allah pembicaraan kita jadi baik, bermutu, dan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Nah ini lagi contoh, saya berlatih untuk tidak mencaci maki orang. Loh ini juga nahan loh ini. Kalau nyebel ke orang pengen dipisui orang itu caci maki, tapi harus kita tahan. Kita proses itu kesabaran itu dan kita tahan sehingga apa yang terucap dari lisan kita sesuatu yang baik, bukan omelan-omelan yang tidak bagus. Saya berlatih untuk tidak membicarakan aib orang lain. Susah loh ini. Terutama bagi perempuan-perempuan. Kalau sudah kumpul, kalau tidak ngerasani orang itu, rasanya mungkin tidak jos gitu. Tidak afdol. Suka membicarakan aib orang lain. Nah, ini juga perlu dikontrol dengan penuh kesabaran. Sehingga apa yang kita ucapkan adalah ucapan-ucapan yang tidak membicarakan aib orang lain, tetapi sesuatu yang bernilai positif dan bermutu tinggi. Begitu ucapannya. Ingin membantah atau memberontak. Saya berlatih untuk menahan agar tidak membantah atau memberontak. Nah, apakah dilarang membantah? Boleh, tetapi harus dikontrol. Jadi, kesabaran ini harus mengontrol ucapan kita, sehingga ucapan kita yang keluar bukan sesuatu yang sembarangan, tetapi sebuah kritikan-kritikan yang membangun dan disampaikan secara elegan. Saya berlatih untuk menahan agar tidak menceritakan kreativitas yang saya buat. Misalkan kita pengen cepet-cepet menceritakan, ya sedikit sombong lah, ada sesuatu yang wah hebat gitu ya. Tapi perlu kita kontrol, kapan harus menceritakan itu.
pada temeng-temeng yang tertentu baru dikeluarkan sehingga orang bisa menilai, oh karyamu bagus. Jangan sembarang terus diobral sehingga orang akan memandang tidak ada harganya. Maka pengontrolan kesabaran tentang ini juga harus kita latih. Ya, ini ingin melakukan hasrat biologi, saya berlatih untuk menahan agar hasrat biologi tidak jadi dilakukan. Ya, begitulah. Kita kontrol hanya untuk suami istri saja. Yang lainnya tetap kita kontrol dengan penuh kesabaran. Nah, ini kemudian kita beralih lagi berlatih sabar, tapi sabarnya ini tingkatannya sudah level tinggi ini, yaitu menghadapi masalah. Sabar untuk menghadapi masalah. Nah, ini tingkat kesabarannya paling sulit ini latihannya. Oke, kita lihat. Sabar menghadapi masalah ini sabar yang paling susah. Menghadapi masalah tentang harga diri, sara, menginginkan unjuk diri, itu sesuatu yang mendorong cepat, emosi, memuncak, terus maunya tanpa pikir. Nah, boleh kita lakukan, tapi harus melalui pemikiran dulu yang matang, kita proses sehingga keluarannya adalah sesuatu yang baik. Nah, emosi berkaitan dengan hal yang saya sebutkan tadi itu sulit ditahan, maunya terus mau spontan langsung keluar saja. Tetapi Anda akan mempunyai kemampuan menahan bila telah lulus dari latihan-latihan yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi kalau latihan yang ringan-ringan itu sudah lulus, ini kemungkinan bisa ditahan dengan baik sehingga yang kita keluarkan itu sesuatu yang mempunyai nilai atau mutu yang sangat tinggi, tidak sembarang sikat saja. Yang kita sampaikan bisa berkualitas. Oke, ini ada beberapa cabang masalah yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari. Saya mencoba menganalisa, ini disebabkan dari 3 hal, yaitu masalah harga diri, masalah tradisi, masalah keinginan unjuk diri. Oke, masalah harga diri bisa bercabang menjadi kewenangan yang terganggu. Nih, kewenangan yang terganggu. Woi, wilayahku, kewenanganku, marah kita disinggung. Itu wilayahku. Nah, ini harus dikekang dengan penuh kesabaran sehingga untuk bereaksi itu kita menjadikan sebuah reaksi yang sopan, elegan, dan bermutu. Masalah harga diri ini masalah malu juga. Terus merasa dianggap rendah. Ngamuk ini kalau dianggap rendah. Gua. Itu. Tapi ini kita harus belajar untuk bersabar. Masalah tradisi bisa bercabang menjadi status, kebiasaan, kesopanan. Nah, status dilangkai, status diinjak-injak, kebiasaan ditunjang, kesopanan dilangkain, kita bisa marah itu. Tetapi kalau dengan spontanitas yang tinggi tanpa terpikir, akan menjadi sesuatu yang maunya menyampaikan baik, menjadi
bertambah runyam. Tetapi kalau kita kekang dulu, kita proses dalam otak, kemudian kita salurkan melalui mulut dan tindakan yang baik sehingga terucaplah kata-kata yang elegan, kata-kata yang bermutu sehingga tepat sasaran dan sopan. Terus masalah keinginan unjuk diri. Wah, pamer ini juga menjadi masalah. Saya ingin dipuji, ingin dikatakan hebat, ingin menjadi orang yang top, ingin mendapat pengikut yang banyak. Ini juga dorongan-dorongan itu dari dalam tubuh itu ada. Ini harus bersabar, dikekang dulu, diproses dalam otak kita, kemudian kita keluarkan pelan-pelan dengan cara yang syar'i, cara yang sopan, dan dengan cara yang tidak melanggar hukum. Nah, ini sebuah ilustrasi berlatih sabar dengan harga diri. Dapatkah Anda bersabar ketika dipermalukan orang? Coba tahan sambil berpikir positif. Tahan sebentar. Pikir positif, pikir positif, pikir positif. Bisakah Anda bersabar ketika kewenangan Anda diganggu? Ayo belajar sabar. Pikir positif. Oke. Bisakah Anda bersabar ketika dianggap remeh orang lain? Ayo belajar sabar. Kalau kita bersabar, outputnya akan bagus. Kalau tidak bisa bersabar, masalahnya akan menjadi lebih runyam. Siapa berani latihan ini? Ayo, kita latihan seperti ini. Tahan, tahan, tahan. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah. Ini melalui beberapa pengalaman dan melalui beberapa peristiwa yang harus kita terapkan pada diri kita, dan diri kita coba ingat ini sehingga kita bisa mencoba menahan kesabaran itu. Ini kalau orang nggak sabar, ini dibales saja, sikat aja. Tapi tenang. Sabar. Orang ini sedang emosi. Gua biarin aja. Nanti kalau gua lawan, malah tambah gak karuan. Kita lebih baik berpikir positif. Nanti pendapatku akan saya sampaikan dengan pelan-pelan sesudah orang ini tidak emosi. Begitu kira-kira, itu akan lebih baik. Untuk ini, melatih kesabaran, seandainya maksud kami dalam melatih kesabaran tipe kayak begini ini, harus memiliki latihan yang gigih ya untuk menghadapi ini. Nah, bisa saja kita coba alihkan ini untuk mengalihkan sesuatu agar kita tidak terlalu meledak-meledak pikiran kita. Kita boleh berpikiran, seandainya aku sengaja membeli robot yang bisa marah-marah untuk latihan sabar, membuat robot seperti orang itu, ya, terus kita style gitu, dan kita coba denger, ya mahal itu untuk ngelatih itu. Udah lebih baik kita orang ini aja kita jadiin robot untuk melatih kesabaran. Tenang, begitulah. Karena aku tidak ikut emosi, maka dengan jernih dapat aku bedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi tidak
menjadi sama-sama kacaunya. Nah, ini dia sebuah summary dari semuanya itu. Bila kita bisa menjadi orang sabar, dapat mengendalikan emosi, kemungkinan besar kita dapat membaca situasi atau peta lingkungan dengan cermat. Orang kalau sudah marah-marah, kalau sudah tidak sabar, tidak bisa melihat situasi, tidak bisa membaca peta dengan baik. Maka yang dikeluarkannya juga ikut nggak karu-karuan. Tapi kalau kita bisa menahan emosi, bisa melihat situasi, bisa melihat peta dengan baik, peta lingkungan dengan baik, maka kita bisa berpikir untuk bertindak lebih efisien dan efektif. Mari kita belajar sabar dengan mengangkat atau katakanlah mengelola emosi sehingga kesabaran itu bisa kita proses dengan baik. Nah, kalau kita bisa memproses kesabaran itu menjadi sebuah amalan yang baik, tidak terpancing dengan tindakan-tindakan yang bodoh, maka kita lolos sebagai orang yang sabar. Ujian kesabaran lolos. Hasilnya kita bisa efisien, efektif, dan elegan. Untuk menunjang kesabaran, menghadapi masalah, diperlukan latihan. Mengendalikan atau mengelola emosi yang akan diterangkan secara detail dalam presentasi selanjutnya. Jadi sekali lagi, kalau kita bisa mengontrol suatu kesabaran, pahalanya tak terhingga di akhirat, di dunia, kita bisa menjadi orang yang cerdas, orang yang efisien, orang yang bisa membaca baik buruk, bisa membaca peta lingkungan, sehingga kita bisa mengeluarkan statement-statement yang sangat bagus. Semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa dimengerti, dan marilah kita mulai belajar sabar. Didampingi dengan atau didukung dengan pengelolaan emosi yang benar. Oke, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna. Marilah kita mulai belajar menahan diri sehingga menjadi orang yang sabar. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.